Halo guys, nama gue Hansen FM dan kali ini gue ingin sharing tentang area perspektif. Salah satu yang penting untuk membuat background, terutama yang backgroundnya outdoor, kayak pegunungan, kayak hutan, kayak grassland gitu yang outdoor gitu. Area perspektif penting banget. Kalau yang lo tahu, perspektif itu perspektif satu poin, satu titik, kayak gini kan perspektif. Ini contoh jeleknya aja sih. Di situ perspektif 2 titik. Sebenarnya bisa pakai brush perspektif langsung atau enggak pakai alat, nggak perlu kayak gini karena garis gue juga nggak lurus gini. Tapi kita nggak akan bahas itu, kita bahas apa yang disebut area perspektif. Pertama kita mulai dari komposisi, kita ke edit, reference, guides, grid, slice, and count. Grid ini jadi ke persen, 100%, subdivisinya 3, dan CTRL tanda petik. Nah jadi kayak gini kan. Tapi kalau ada ininya, ada gridnya gini, jadi tuh ikut ke bawah lurus gini nggak asik gitu. Caranya gimana? Ya kita ngelain aja, tahan shift jadi bisa lurus terus. Oke, jadi kita nggak perlu grid lagi karena grid lewat brush udah ada. Seperti ini. Ini disebutnya rule of third. Kenapa gue harus pakai ini? Ini salah satu ilmu fotografi. Jadi untuk menaruh focal point di salah satu dari 4 titik ini, di sini. Karena mata manusia pasti menuju ke salah satu dari titik ini. Untuk misalkan lu taruh sesuatu yang objek utamanya itu lu sebaiknya taruh dekat-dekat sini. Nggak harus tepat di titik ini, tapi mendekati ini juga nggak apa-apa. Pokoknya di antara titik-titik ini. Nah setelah ini gimana? Ini ada 2 garis, yang satu sama yang satu lagi. Kayak bukan grid ya. Yang sini tunggu diulang. Yang di sini sama yang di sini. Kalau lu pakai garis yang atas, mengabaikan yang ini, maka sudut pandangnya bakal kita melihat kita dari atas, kita dari ketinggian, dari disebutnya bird view gitu. Nah, untuk yang baru mau coba, mendingan mulai dari yang bawah dulu, karena ini sudut pandang manusia. Kita melihat dari darat. Kita melihat bukan seperti burung, seperti melihat dari atas, tapi kita melihat sebagai mata manusia yang ada di darat gitu. Jadi gue saranin untuk pertama kali coba pakai yang bawah dulu. Sebenarnya juga nggak harus tepat di sini. Lu kalau kurang satu bisa agak ke bawah, cuma jangan terlalu ke bawah banget, jangan terlalu ke atas banget, dan jangan tengah. Sebaiknya jangan tengah, deket-deket sini lah. Nah kalau gue coba ambil agak ke bawah sedikit. Oke. Ini gitu hilangan. Nah ini namanya, kalau lo pernah belajar gambar ya pasti tahu, bahasa Indonesia garis cakrawala, tapi kalau dalam bahasa Inggris horizontal line. Ini untuk membatasi mana yang darat, mana yang langit. Contohnya seperti di sini. Oke, ini contoh gambar dari Google Image. Kalau di search landscape bakal keluarin kurang lebih seperti ini. Kenapa sih kita harus belajar gambar pakai tangan, tapi kok masuk ke fotografi? Karena di fotografi itu kita belajar komposisi mana yang bagus, susunan di mana mata orang melihat pertama, focal point-nya di mana. Focal point itu kayak objek utama dari gambar lu itu. Kayak kalau dalam suatu background ada orang, lu pasti pertama lihat orangnya. Kalau dalam
gambar full body, lu pasti lihat karakter pertama dari kepalanya, itu focal point. Tapi di sini kita batasi untuk background. Nah, di sini lu bisa lihat sendiri horizontal line-nya gimana. Horizontal line-nya itu di sini. Kecil. Coba di horizontal line-nya. Ini horizontal line-nya. Ini ada yang di tengah sih, tapi sebaiknya jangan dulu, mulai dari yang bawah dulu. Yang bawah tuh kayak gini. Nah, ini yang bawah lagi. Horizontal ini. Ini mana ya? Di sini. Ini di atas. Nah, kita melihat seperti seolah kita ada di atas kan, seperti burung gitu. Nah, ini di bawah. Ini di bawah, ini di bawah juga. Ini di sini. Ini di tengah, di bawah. Sini. Nah, ini yang disebut horizontal line. Nah, lu bisa ambil kesimpulan sendiri. Dan mostly horizontal line dipakai kalau lu gambar landscape, gambar yang sifatnya itu outdoor. Ini kan semua outdoor. Cuma bukan berarti kalau indoor horizontal line nggak dipakai, itu dipakai juga sebagai pusat perspektif lu itu di mana itu. Oke, langsung gua skip aja setelah line artnya jadi. Ini kasar banget ya, rough sketch, jadi nggak rapi dan mungkin hanya gue yang ngerti. Oke. Nah, setelah ini tahap selanjutnya, tunggu sebentar, gue jelasin dulu. Horizontal line-nya di sini. Ini kan, nah ini berarti gue harus taruh salah satu focal point-nya tuh antara di sini. Mungkin bisa burung, mungkin ini gunungnya sendiri, atau orang di sini juga bisa. Di sini. Tapi gue nggak bahas itu lebih lanjut. Gue lebih selanjutnya ini blocking. Oke, ini di hapus. Salah layer berarti. Oke, seperti ini. Di horizontal line-nya sebagai guide aja. Pastiin beda layer biar nggak ngerepotin nanti. Nah, di sini seperti yang biasa gue lakukan, gue selalu blocking ya pakai seleksi. Nah, kalau pro dia bisa mulai dari nol gitu, tanpa sketsa kayak gue gini, dia bisa langsung bikin. Gue coba belaga pro aja, langsung bikin gunung, alt delete, so bikin gunung gitu. Ya, ini absurd sih, tapi bisa dengan cara seperti itu. Dan cara coloringnya tinggal di tekstur aja. Tekstur akan gue bahas di lain waktu, nggak sekarang. Nah, karena gue ada line jadi lebih terarah. Kalau bingung bikin line-nya, lu bisa cari foto atau gambar landscape. Oh iya, tuh. Prinsip era perspektif itu makin ke depan, ini kan depan, ke belakang lagi. Pokoknya makin depan dia makin gelap, makin belakang dia makin terang. Maksudnya kenapa yang depan gelap, yang belakang terang? Di sini. Pokoknya setelah seleksi lu ini, alt delete, pindah layer lain ke bawahnya, seleksi lagi. Sorry, gue gak akurat banget karena ini contoh aja.
jadi biar cepat, biar nggak usah rapi-rapiin memakan waktu. Ups, salah. Sini tadi kan 100%, ini gue turunin lagi. Nah, cara ini HSB biasanya RGB ya, di sini HSB slider. Nah, lihat ya, HSB slider, pokoknya klik yang ini, HSB slider. Ini new layer, turun lagi di bawah, terus ini harusnya semua. Ya, seleksi aja. Nah, ini kan kalau malas nentuin warna tinggal CTRL-U, like masih diubah. Lu bisa atur sampai ke paling gelap, ke paling terang. Sini. Nah, karena ini di urutan barisan yang sama, jadi gua anggap ini satu layer aja. Tapi kalau suka banyak layer ya sebaiknya juga pakai banyak layer, nggak apa-apa. Oke. Seleksi aja. Di contoh gue nggak akurat ya, tapi kalau gue beneran bikin background ya, nanti gue rapiin lagi. Ini kan warnanya sama, kok rapi kayak tadi. Ups, lock. Nah, ini kan belepotan. Lihat, ini lihat, langsung rata. Ke belakang lagi, ke belakang artinya makin terang. Nah, ini kan harus lebih terang lagi, naikin dikit, tapi kayaknya nggak cocok deh. Jadi nah, ini pikirin mana yang lebih depan, mana yang lebih belakang. Lebih depan berarti lebih gelap, lebih belakang berarti lebih terang. Oke, gue skip aja dan sampai yang paling belakang berarti langit yang paling terang, tapi nggak harus putih karena silau banget. Buat gue silau, agak kurangin dikit. Segini. Oke, dan lainnya cuma guide aja kan. Jadi nah ada salah dikit, tinggal ditambal ban. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, lu bisa lihat sendiri atmosfernya terasa banget kan. Jadi yang makin belakang makin ketutup kabut, dan yang makin depan makin gelap atau solid warnanya. Itulah kenapa yang paling depan gelap, yang paling belakang lebih terang, untuk memberikan atmosfer aerialnya itu, aerial reflective. Nah, ini dari Google Remake lagi, contoh lagi nih. Tuh, kalau sorry gak percaya karena ini screenshot sih. Makin ke belakang dia makin pudar, kabut gitu. Makin depan tuh dia makin pudar, bahkan kayak siluet doang kan. Makin belakang. Cuma kalau real world pasti ada detailnya. Cuma kalau kita gambar bolehlah cuma siluet doang, karena jauh, karena tutup kabutnya itu. Ini contohnya. Nah, setelah komposisi ini jadi, lo bisa mainin gradient untuk seperti gradient the hell balik ya. Nah, kayak gini kan, lebih kelihatan atmosfernya, lebih gokil. No, dalam sekejap. Dan lu bisa mainin cahaya-cahaya lainnya seperti linear dodge, bisa untuk menerangkan segalanya.
Wih, terang banget bros. Ya dodge untuk ngasih yang terang yang mana gitu. Seperti ini. Kalau mulai dari bulat dulu, jadi nggak kotak kayak tadi. Bulat. Nah, bisa mainin bentuknya gimana. Seperti itu. Nah, habis itu lu bisa mainin color dodge. Jadi ini udah memberi warna. Sorry, bukan color dodge, color dulu. Nah, jadi cuma di update aja, ini semua udah dapet warna dasar dari ini layer color ini dulu. Karena ini terlalu terang, lu bisa kurang opacity-nya, jadi nggak lebay warnanya. Nah, oke. Dari siluet manusia bisa membayangkan, karena siluet itu bentuk, siluet itu ya. Jadi dari siluet manusia bisa membayangkan berbagai hal. Dari sini gue bisa lihat kayak jari orang. Udah hell kok jadi kayak gini ya? Kayak jari orang gini. Ini kayak gunung, ini gunung. Nah kalau warna terang gelap yang masuk, lo bisa edit satu-satu lagi dengan cara CTRL ubah geser-geser ini. Dan kalau mau memberi mana yang lebih gelap, mana yang lebih terang, tinggal pakai multiply. Dan gosok-gosok aja. Gitu deh. Sama juga kalau mau diterangin pakai linear dodge. Gitu aja. Dan setelah ini lu bisa kasih tekstur ke masing-masing blok ini. Bisa pakai brush, bisa pakai foto langsung, tapi tekstur sekali lagi itu lain waktu aja. Kalau di sini jadi kepanjangan. Dan dari color dots ini jadilah kayak sinar dewa ini, sinar senja atau apalah namanya. Jadi lu bisa pindah-pindahin buat ngasih kayak menyorot gitu. Oke, gue rasa segitu aja, dan selanjutnya gue bakal jawab pertanyaan. Oke, jawab pertanyaan dari Quatrista Muresni Devi. Gambarnya keren kakak, thank you. Ada efek blur, ada efek blur gitu yang saya nggak ngerti caranya. Oke, disinilah gue bakal bahas. Gue pakai gambar gue ini sebelumnya, Gear to Cancer. Karena ini high res, nggak sih, karena gue pengen aja. Di sini lihat sendiri, ini layernya, ini di merge. Jadi setelah gambar udah jadi, semuanya itu di merge visible atau enggak, udah ini terus merge layer kayak gitu. Dan Ctrl C di duplicate. Nah di sini lu ngeblur. Filter mana blur, Gaussian blur. Jangan terlalu blur, secukupnya saja, kayak masak ya. Nah dari sini kan lu udah ada dua gambar gini. Ini gambar yang blur, ini gambar yang normal. Nah fokus lu kan si Kirito Wannabe ini, ya karena nggak mirip sih kata orang. Ya pokoknya udahlah gitu aja. Udah amat soal kita. Di sini tinggal delete. Oke, nah dan segalanya jadi blur. Segalanya selain si Kirito Wannabe ini jadi blur, dan mata kita cenderung menghindari sesuatu yang blur gitu. Sesuatu yang blur. Nah dari sini lu bisa menentukan fokus gambar ini mau kemana. Jadi karena mata manusia otomatis menolak melihat yang blur, jadi mereka pertama kali pasti lihat ini karakternya dulu, dan backgroundnya jadi kayak pendukung aja. Ini kalau lu pakai kamera beneran ya, kayak kamera SLR itu ada pengatur buat auto
atau blur backgroundnya gitu. Jadi fokus kita ya orang ini tuh. Dan gue harap Quote Risa Wuresni Devi tadi ngerti apa yang gue jelaskan di sini. Dan kalau ada pertanyaan langsung tanya aja lewat Facebook bisa, lewat YouTube bisa, atau komen atau discussion di channel YouTube gue, atau tiap gue posting gambar, share gambar gitu, lo komen dengan sesuatu yang seperti bertanya caranya ini, caranya itu. Dan kalau menarik gue pasti bikin videonya. So far selama ini nanya baru satu, jadi kalau udah banyak gue pengen bikin video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Cuma karena baru satu, ya udah gue gabungin sama Rabu tutorial ini. Oke, segitu. Oke guys, terima kasih udah menonton, dan jangan lupa klik subscribe di samping ini untuk dapat notification kalau gue update video baru setiap Rabu, Sabtu, dan Senin. Dan oke, gitu aja. See you on the next week. Bye bye.